Bapak Ibu. Selamat jumpa. Ini ada 3 trilogi sharing firman yang sedianya saya akan kupas di 3 kesempatan yang berbeda ya. Tetapi akhirnya saya memutuskan untuk mengupasnya sekaligus trilogi ini karena salah satu sama lain itu berhubungan erat ini Bapak Ibu ya. Judulnya adalah 28 Years Later, The Bone Temple, Bapak Ibu. Ini adalah judul dari sebuah film sebetulnya Bapak Ibu ya. 28 Years Later, The Bone Temple adalah sebuah film futuristik satir yang dibintangi oleh Ralph Fiennes tentang dunia yang sudah rusak nih Bapak Ibu. Dunia yang dipenuhi zombie yang haus darah. Dunia yang hampir dimiliki iblis penuhnya dan penyembahan terhadap iblis yang membuka tabir akhir dari misteri dunia fana ini Bapak Ibu. Penggambaran berikut menggunakan film tersebut sebagai ilustrasi sastra ya, bukan sebagai penafsiran bahwa kisah film ini benar atau sebagai dukungan terhadap pandangan teologis tertentu, bukan Bapak Ibu. Tema utamanya tetap didasarkan pada Alkitab ini ya. 28 years later, the Bone Temple. Ketika dunia menjadi bait tulang-tulang kering, Kristus membangun bait kehidupan, Bapak Ibu. Bayangkan, matahari masih terbit, langit masih membentang, burung mungkin masih bernyanyi, Bapak Ibu. Tetapi dunia sudah mati. Bukan karena planetnya hancur, melainkan karena manusianya kehilangan kemanusiaannya, Bapak Ibu. Di dalam film 28 Years Later, The Bone Temple, dunia digambarkan seperti telah melewati titik tanpa harapan. Manusia yang dahulu diciptakan untuk mengasihi berubah menjadi makhluk yang hanya mengenal naluri, Bapak Ibu. Mereka berlari, menerkam, menggigit, menghancurkan, seolah-olah dosa telah menemukan bentuk tubuhnya di sini. Yang paling mengerikan bukanlah zombie, yang paling mengerikan ialah mereka yang pernah menjadi manusia, Bapak Ibu. Bukankah Alkitab itu berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu di Efesus 2 ayat 1. Perhatikan, Paulus tidak berkata, kamu dahulu sakit. Ia berkata, kamu dahulu mati. Ini. Mari kita kupas Bapak Ibu. Dunia yang hampir menjadi milik kegelapan. Ini temanya yang pertama Bapak Ibu. Film ini menggambarkan dunia yang nyaris tanpa pengharapan. Kota-kota menjadi kuburan, rumah-rumah menjadi reruntuhan, peradaban tinggal kenangan. Kasih menjadi barang langka, kepercayaan menghilang, semuanya saling mencurigai. Bukankah Yesus pernah berkata, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di Matius 24 ayat 12 Bapak Ibu. Perhatikan, Yesus tidak berkata bahwa matahari akan berhenti bersinar terlebih dahulu. Ia berkata, kasihlah yang akan membeku terlebih dahulu. Sebelum dunia runtuh, hati manusia lebih dahulu runtuh di sini Bapak Ibu. Tema yang kedua Bapak Ibu, zombie adalah satir tentang dosa di sini. Mengapa begitu banyak kisah tentang zombie menarik perhatian manusia? Karena tanpa disadari, zombie adalah cermin Bapak Ibu. Dosa juga demikian. Ia menggigit, lalu menular, kebencian menular Bapak Ibu, fitnah menular, pornografi menular, keserakahan menular, kekerasan menular. Seekor serigala cukup memangsa seekor domba, tetapi dosa mengubah domba menjadi serigala. Itulah sebabnya Paulus berkata, semua orang telah berbuat dosa. Dosa bukan sekedar pelanggaran Bapak Ibu, dosa adalah wabah rohani di sini. Sampai ketika temanya, ke tema utama yaitu bait tulang-tulang kering Bapak Ibu, The Bone Temple. Mengapa judulnya begitu menggugah?
Bone temple, bait tulang. Apa itu bait? Tempat penyembahan. Tempat mengapa kok tulang? Kenapa dunia dapat membangun tempat ibadah yang megah? Namun jika Allah tidak hadir, yang tinggal hanyalah tulang, Bapak Ibu. Program ada, musik ada, liturgi ada, gedung ada, jabatan ada, tetapi Roh Kudus tidak ada. Bait berubah menjadi museum. Suara pujian masih terdengar, tetapi sorga tidak lagi bergema di sini. Ralph Fiennes dan sosok yang mengumpulkan tulang ini. Salah satu gambaran yang kuat di dalam kisah tersebut adalah sosok yang hidup di tengah dunia yang dipenuhi kematian dan tulang belulang. Di tengah kehancuran, ia berhadapan dengan pertanyaan yang lebih besar daripada sekedar bagaimana bertahan hidup. Apa arti menjadi manusia ketika hampir semua nilai kemanusiaan telah lenyap? Disinilah Alkitab memberikan jawaban yang lebih dalam, Bapak Ibu. Yeskel juga berdiri di tengah tulang belulang, namun ia tidak diperintahkan mengagumi tulang, Bapak Ibu. Ia tidak diperintahkan membangun monumen dari tulang. Ia diperintahkan bernubuat kepada tulang. Gereja bukan dipanggil mengoleksi berita kematian, Bapak Ibu. Gereja dipanggil untuk mengabarkan kehidupan. Ini iblis selalu menyukai bait tanpa Allah di sini. Sejak Eden, iblis selalu ingin merebut tempat Allah. Di Babel, manusia membangun menara. Di padang gurun, alat lembu emas dibangun. Di zaman akhir, Wahyu menggambarkan penyembahan kepada binatang. Penyembahan kepada iblis, Bapak Ibu, tidak selalu tampak seperti ritual gelap. Kadang bentuknya lebih halus. Ketika uang menjadi Tuhan, ketika kuasa menjadi Tuhan, ketika teknologi menjadi Tuhan, ketika ego menjadi Tuhan, apapun yang mengambil tempat Allah di hati manusia telah menjadi berhala di sini. Ini sebuah ironi besar, Bapak Ibu. Iron Maiden pernah memakai simbol 666 sebagai bagian dari karya seni musiknya yang mengangkat tema apokaliptik dan konflik antara terang dan gelap. Menariknya, banyak orang takut kepada angka, tetapi tidak takut kepada dosa, Bapak Ibu. Takut angka, tidak takut kesombongan. Takut simbol, tidak takut kebencian. Padahal Alkitab tidak memanggil kita untuk hidup di dalam ketakutan terhadap simbol-simbol, melainkan berjaga-jaga terhadap hati yang menjauh dari Allah. Musuh terbesar bukanlah 3 angka, Bapak Ibu. Musuh terbesar adalah hati yang tidak lagi mengenal Sang Pencipta itu. Pilih mana? Dunia zombie atau gereja yang hidup? Coba renungkan. Berapa banyak orang bangun pagi, bekerja, makan, tidur, lalu mengulanginya lagi, tanpa pernah bertanya, mengapa aku hidup? Tubuh bergerak, roh tertidur, itulah zombie rohani, Bapak Ibu. Tetapi Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kristus tidak datang supaya manusia sekedar bertahan hidup loh. Ia datang supaya manusia benar-benar hidup. Ini ada bait baru, Bapak Ibu. Ketika Yesus mati, tirai bait suci terbelah. Mengapa? Karena Allah sedang memulai bait yang baru. Bukan bangunan, melainkan manusia yang diperbarui, tulang yang diberi nafas, hati batu yang diganti hati daging, Bapak Ibu. Orang berdosa yang jadikan anak-anak Allah ini. Apa nubuatnya? Aku melihat dunia modern, gedung makin tinggi, layar makin besar, teknologi makin pintar, tetapi jiwa makin sepi. Manusia makin terhubung, namun makin kesepian. Informasi bertambah, hikmat berkurang, kecepatan meningkat, arah hidup menghilang, Bapak Ibu. Seolah-olah dunia yang sedang membangun Bone Temple yang baru, bukan dari tulang belulang manusia, melainkan dari hati yang kehilangan kasih ini. Namun Roh Kudus masih berbisik seperti kepada Yeskel ini. Bernubuatlah kepada tulang-tulang ini. Masih ada harapan, Bapak Ibu. Selama firman masih diberitakan,
selama Injil masih dikabarkan, selama salib masih ditinggikan, selama kubur Yesus tetap kosong. Film boleh berakhir dengan kegelisahan. Novel boleh berakhir dengan tanda tanya. Peradaban boleh berakhir dalam kehancuran, Bapak Ibu. Tetapi Alkitab tidak berakhir di kuburan. Alkitab berakhir dengan kota kudus, Bapak Ibu. Bukan dengan bait tulang, melainkan dengan Yerusalem baru. Bukan dengan kematian, melainkan pohon kehidupan. Bukan dengan zombie, melainkan umat tebusan yang hidup bersama anak domba. Maka, jika dunia ini semakin menyerupai lembah tulang kering, jangan menjadi bagian dari tulang yang membisu itu. Jadilah suara yang bernubuat, jadilah tangan yang mengangkat, jadilah hati yang mengasihi. Sebab ketika dunia membangun bait tulang, Kristus sedang membangun bait kehidupan, Bapak Ibu. Dan pada akhirnya bukan kematian yang akan duduk di atas tahta. Anak domba yang telah disembelih dan bangkit itulah yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Amin.